Shalom Sobat ICC semua, selamat berjumpa dan bergabung kembali di acara Devotion ICC Bandung. Saya percaya kita semua dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan bagikan Devotion dengan judul Terjaga dan Terpancar. Saya akan bagi dua, part 1 dan part 2. Dan ayat yang kita ambil hari ini dari Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sering kita dengar, saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, jaga hati di sini makna aslinya itu adalah menjaga seperti menjaga kotak. Jadi bukan yang asal menjaga, ya dalam bahasa aslinya itu adalah natsar, tetapi benar-benar aktif, sadar, dan terus-menerus. Jadi bukan hanya sambil lalu saja. Nah, berbicara soal hati, kita percaya bahwa hati itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memutuskan, bagaimana kita berkata-kata, semuanya berawal dari hati. Jadi sangat penting hati. Bahkan hati bisa akhirnya ya mengeluarkan bagaimana sifat-sifat kita dan karakter kita seperti apa. Nah, dengan menjaga hati, kenapa di ayat ini dibilang jagalah hati? Karena ini adalah hal yang perlu kita lakukan, menjaga hati, karena tidak otomatis ya kalau misalnya hati tidak kita jaga, maka mungkin ada banyak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi ya. Kalau tidak dijaga, bahkan bisa dimasuki hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seringkali banyak sekali hal-hal yang bisa datang ke dalam kehidupan kita, masuk lewat hati. Apakah itu bisa lewat godaan, bisa lewat luka, dan lain sebagainya. Mungkin seringkali kita pikir itu hal yang kelihatan. Apakah itu mungkin dosa, ya, dan lain sebagainya. Padahal mungkin dari hal-hal yang kecil bisa godaan-godaan yang kecil, atau luka-luka yang kecil, atau perasaan sakit hati yang terus-menerus, yang kita biarkan masuk dalam hati kita. Itu perlu kita waspadai ya, karena tadi jagalah hatimu dengan kewaspadaan ya. Jadi kita perlu menjaga supaya kita tidak jatuh di dalam respon yang salah, apalagi sampai kita hidup di dalam dosa. Nah, banyak orang jatuh bukan karena justru godaan atau luka yang besar, tapi karena mereka tidak menjaga hati saat mereka mengalami godaan itu, atau saat godaan datang atau luka itu datang. Tetapi kita membiarkannya, maka bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kita belajar dari satu tokoh yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini kita tahu bahwa ceritanya dia mengalami hidup yang bukan yang nyaman, saudara, tetapi hidup yang dia mengalami pengkhianatan, dia dijual sama saudaranya sendiri, dibuang, ya, dan akhirnya menjadi budak. Dia mengalami namanya kecewa, pahit, marah, bahkan kompromi. Semua hal itu bisa berpotensi dialami oleh Yusuf. Tetapi kita lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang luar biasa menjaga hatinya. Bahkan di saat godaan datang, dia tetap menjaga hatinya dengan sangat baik. Nah, kita akan lihat sebuah penggalan di dalam kisah di Alkitab, di dalam Kejadian 39 ayat 7-10. Di mana Yusuf sudah ada di rumah tuannya Potifar, dia dipercayakan untuk mengurus segala isi rumahnya. Saya akan bacakan ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa, godaan datang sama Yusuf di saat Yusuf mungkin sudah mulai enak hidupnya, ya, dipercaya. Tetapi di ayat ke-7 ya, kita percaya bahwa Yusuf bukan hanya digoda secara fisik, tetapi dia juga punya potensi digoda secara emosional.
Kalau misalnya dia bisa berpikir, biarkanlah hidup saya sudah hancur selama ini gitu ya. Atau kenapa saya harus hidup benar ya? Atau kenapa bahkan Tuhan selama ini diam waktu hidup saya hancur-hancuran ya, dijual dan jadi budak. Yusuf punya potensi untuk menerima godaan yang masuk ke dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak membiarkan luka yang dialami oleh Yusuf di masa lalu untuk mengizinkan dia berdosa atau masuk di dalam kesalahan yang lebih besar lagi ya. Jadi saat hati terluka, kita mungkin bisa jadi lebih rentan terhadap godaan. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak tergoda oleh apa yang bisa menyerang di dalam hati dan kehidupannya. Nah, kita akan belajar apa yang Yusuf miliki. Kenapa dia menjaga hatinya dari kisah ini ya? Yang kita bisa lihat adalah Yusuf mengenal batasan, saudara. Artinya dia mengenal batasan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia dikatakan tadi di ayat 8 dan 9 ya, dia bicara soal kepercayaan Tuhannya, apa yang sudah Tuhannya percayakan sama dia, dan juga bahkan dia tidak mau melebihi dari apa yang Tuhannya percayakan. Padahal secara manusia Yusuf bisa berkata tidak ada yang peduli sama aku ya, dan sebagainya, tetapi dia tidak memakai alasan itu untuk mengizinkannya dia melanggar batas apa yang dipercayakan sama Tuannya. Ya, jadi jangan biarkan kehidupan masa lalu kita dengan luka-lukanya untuk memberi izin kepada kita untuk kita menghalalkan ya godaan-godaan yang masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita akhirnya jatuh di dalam dosa masa sekarang. Jadi kita perlu mengenal batasan ya, dan kita berdiri di dalam batasan itu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yusuf pribadi yang mengenal Tuhan secara pribadi, dan itu menjadikan standar buat kehidupan Yusuf sehingga dia bisa menjaga hatinya. Dikatakan di ayat 9, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah. Jadi dia tidak hanya tahu bahwa dia dipercaya sama Tuhannya, tetapi dia benar-benar memperhatikan, dia benar-benar sadar bahwa kalau dia jatuh di dalam godaan atau dosa itu, dia menyakiti atau berdosa terhadap Allah. Dan ini luar biasa. Ketika Yusuf kita tahu mengalami ketidakadilan, tapi dia tetap punya hati yang benar di hadapan Allah. Nah, ini adalah karakter atau pribadi yang diperlukan oleh kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini ya. Bagaimana kita menjaga hati kita untuk kita tetap taat di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin apa yang kita alami tidak gampang ya. Jadi jadikan Tuhan menjadi standar ya. Kalau Tuhan menjadi standar kita, situasi apapun tidak akan menurunkan kualitas hidup kita karena hati kita terjaga dengan baik. Poin ketiga, Yusuf punya konsistensi yang luar biasa. Dia menjaga konsistensinya. Di ayat ke-10 dikatakan di situ, hari ke hari, dari hari ke hari perempuan itu menggodanya. Artinya dia tidak hanya sekali saja, bahkan Yusuf tidak sekali menang terhadap godaan, tetapi dia terus menolak. Bahkan akhirnya kita tahu ceritanya bahwa dia lari ya dari perempuan itu, dan kita tahu ceritanya dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Ya, jadi perlu konsistensi, karena konsistensi atau kesetiaan ini bisa membuktikan bahwa kita hidup terus taat di dalam firman Tuhan. Jadi kesetiaan bukan dibuktikan saat kita kuat hanya sekali saja, tetapi pada saat kita benar-benar bisa taat setiap hari di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat Yusuf sudah menjaga hati ya, walaupun mungkin hidupnya belum berubah setelah dia menolak godaan tadi, dia malah masuk dalam penjara, belum ada pengakuan, ya belum ada penghargaan. Tetapi saya percaya setiap kita taat menjaga hati kita ya terhadap apapun yang datang kepada kita, godaan atau mungkin kekecewaan, luka, kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk hati kita. Tuhan sedang memproses kita. Ya, sebelum segala sesuatunya Tuhan percayakan kepada kita segala hal yang lebih baik lagi, saya percaya kita akan dimurnikan di dalam proses-proses yang ada, sehingga hati kita semakin kuat ya. Dan marilah kita menjadi pribadi yang terus watch over, menjaga dengan segala kewaspadaan, sehingga pada akhirnya kehidupan kita bisa terpancar seperti Amsal 4 ayat 23 tadi, terpancar kehidupan. Dan ini akan kita bahas di part kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terus berada dalam penyertaan Tuhan,
dan kami mampu untuk menjaga hati kami di dalam kehidupan kami. Apapun situasi yang kami hadapi, kami mau tetap murnikan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan, mengenal batasan, mengenal kehendak-kehendak Tuhan, dan kami mau lakukan itu dengan konsisten ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di devotion berikutnya.